Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Artika. Saya dari Prodi Semester 4 PAI. Saya akan menampilkan micro teaching akidah akhlak tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selamat menonton, jangan lupa komen, like dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada ketua kelasnya, Nixi, silakan disiapkan teman-temannya untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga dengan banyaknya kita berdoa tadi, semoga ilmu yang Ibu ajarkan, Ibu sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Aira, Hadir Bu. Ningsi, Hadir Bu. Septi, Hadir Bu. Winca, Hadir Bu. Umi. Hadir Bu. Ya, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Jadi, apa kabar kalian semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ibu kalau ngajar di kelas kalian ini sangat senang sekali karena setiap ibu absen pasti absennya ini bersih, semuanya tidak ada yang alfa. Terus murid-muridnya juga aktif-aktif, sering senyum. Nah, itu yang ibu senang tuh. Terus kelasnya juga paling bersih, mengkilat, harum sekali kalau ibu masuk. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak sekalian tentang materi minggu lalu. Di sini siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Ya, kepada Aira. Minggu lalu Ibu menjelaskan tentang apa? Rukun Islam. Iya, benar sekali. Apa saja rukun Islam? Iya, yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, dan yang keempat membayar zakat, dan yang kelima yaitu beribadah haji. Ya, benar sekali. Kemudian sebelum Ibu keluar minggu yang lalu, Ibu ada menyinggung sedikit tentang rukun iman, ya kan? Iya, benar sekali. Yaitu rukun iman. Rukun iman ada 6. Iya, benar sekali. Rukun iman itu ada 6. Yang sudah Ibu jelaskan yaitu baru 2. Yaitu iman kepada Allah dan malaikat. Pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iya, benar sekali. Jadi anak-anak, Ibu masih singgung tentang materi yang minggu lalu sedikit ya, iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang pertama yang harus kita imani. Terus yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Kita harus mempercayai bahwasannya malaikat itu benar adanya dan dia ini diciptakan oleh Allah, memang benar-benar ada. Jadi kita harus meyakini akan hal tersebut. Nah, selanjutnya materi hari ini yaitu kita lanjutkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iya, benar sekali. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iya, benar sekali. Ibu akan menampilkan PowerPoint kepada kalian semua. Tunggu sebentar ya. Ini sudah Ibu siapkan. Kita menampilkan PowerPoint tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kalian jangan dulu mencatat ya. Nanti mencatatnya setelah Ibu sudah menjelaskan semuanya. Oke. PowerPoint tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada peta konsepnya, bisa dilihat. Kemudian dalilnya itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 136. Dan silakan kalian pahami dan amati gambar yang sudah Ibu berikan, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan kitab Taurat ini diturunkan kepada nabi-nabi yang sudah Ibu berikan di PowerPoint, dan hikmahnya ada tertera 1 sampai 6 di sini. Jadi itulah tadi tampilan
tentang PowerPoint-nya, Ibu akan menjelaskan lagi di sini supaya kalian itu jelas dan paham ya. Jadi anak-anak, iman itu ialah iman itu ialah meyakini atau mempercayai. Oke, jadi iman itu ialah meyakini atau mempercayai bahwasannya baik itu Allah, malaikat, kitab-kitab, dan rasul nanti yang akan dijelaskan selanjutnya nanti itu memang benar ada dan harus kita yakini kebenarannya dan harus kita mempercayai bahwasannya yang ini yang sudah Ibu jelaskan yang ini memang benar-benar ada dan kita harus meyakininya di dalam hati dan kita tidak boleh dan kita harus melaksanakan apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya itu harus kita jauhi. Iya, seperti itu. Nah, coba kalian buka buku halaman 27. Di situ ada penjelasannya. Nah, yang ini ya buku akidah awalnya. Kalian buka halaman 27. Nah, di situ ada semua tertera di situ kan iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita tuh harus meyakini dan mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu memang benar-benar ada. Terus kalian pasti mau bertanya, Bu, iman kepada kitab-kitab Allah itu ada berapa yang harus kita imani? Nanti kami hanya percaya kepada kitab-kitab yang kami tahu saja. Jadi anak-anak, macam-macam dari kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, ada 4 ya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Iya, benar sekali. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Pintar-pintar semua kan anak-anak Ibu ini, nggak salah kalau Ibu memuji tadi ya. Injil. Dan yang keempat yaitu Al-Quran. Benar sekali anak-anak sekalian, Al-Quran. Terus pasti kalian bertanya, Bu, kitab Taurat itu diturunkan kepada siapa? Injil, Zabur, Al-Quran juga diturunkan kepada siapa? Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam melalui malaikat Jibril. Nah, apa saja sih, Bu, isi kandungan atau amandemen dari Taurat ini? Nah, isinya yang pertama yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di dalam kitab Taurat ini dijelaskan bahwasanya kita harus menganggap bahwasanya Allah itu esa, satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, benar sekali, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus, Bu, apa saja, Bu? Yang keduanya, Bu, yang kedua yaitu harus menjauhi larangannya. Larangan dari Allah tersebut di dalam kitab Taurat ini harus kita jauhi. Seperti larangan kita untuk mencuri, itu tidak boleh, itu tidak baik itu. Mencuri, membicarakan orang lain. Terus yang ketiga, apalagi berzina, itu tidak boleh. Sesuai di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina. Iya, benar sekali. Jadi artinya apa? Dan janganlah kamu mendekati zina. Iya, benar sekali. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang Keji. Hai, pintar sekali anak Ibu ini ya. Jadi kita tuh tidak boleh untuk melakukan zina. Mendekatinya saja kita dilarang. Apalagi kita melakukannya. Jadi kita tidak boleh melakukan larangan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, jadi itu ya isi dari kitab Taurat tersebut. Terus yang kedua yaitu Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, itu diturunkannya, diwahyukannya kepada Nabi Daud alaihi salam. Benar sekali anak Ibu ya. Iya, kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, isi amandemen dari Zabur ini yaitu berisi tentang tulisan-tulisan. Nah, jadi di dalam Zabur ini terdapat tulisan-tulisan, terus
waktu itu ketika kitab Zabur ini diturunkan, nah untuk memuji Tuhannya itu dijelaskan di dalam Zabur ini berupa nyanyian-nyanyian seperti itu ya anak-anak. Terus yang ketiga yaitu kitab Injil. Iya, kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Iya, benar sekali. Jadi di dalam kitab Injil ini itu menjelaskan tentang sama dengan Taurat tadi, masih menjelaskan tentang mengesahkan Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Jadi Allah itu harus satu. Jadi kita tidak boleh menyekutukannya, menganggap bahwasanya Allah itu dua, terus kita menganggap bahwasanya Allah itu tidak ada. Yang itu tidak boleh. Itu kita harus meyakini bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu. Jadi itu benar sekali. Terus di dalam kitab Injil ini anak-anak sudah dijelaskan, ada keterangan di dalam surah Injil ini, keterangan bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan dilahirkan. Nah, jadi berita tentang atau pemberitahuan tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada di dalam kitab Injil tersebut. Nah, terus yang terakhir kitab-kitab Allah yang terakhir yaitu Quran. Iya, benar sekali. Jadi anak-anak, Al-Quran ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Nah, ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benar sekali. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Ya. Jadi Al-Quran ini apa sih? Jadi Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi kita umat manusia, yaitu umat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh harus mempelajari Al-Quran, kita harus mempelajarinya, memahaminya, dan kita harus mengamalkannya. Jadi di dalam Al-Quran ini kita tidak boleh, nah kita ambil contoh ya di rumah kita ya, selesai kita sholat maghrib misalnya, kita jangan hanya duduk diam saja atau menonton dan lain sebagainya. Kita ambil Al-Quran kita baca, kita terjemahkan artinya. Nah, setelah kita tahu artinya, nah kita pelajari. Nah, itu bisa mendapatkan manfaat untuk kita. Bisa kita mengamalkannya di dalam Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran ini adalah memang kebenaran yang memang benar-benar harus kita yakini, harus kita percayai bahwasanya Al-Quran ini memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala ya anak. Nah, di dalam Al-Quran ada yang tahu di dalam Al-Quran ini diawali dengan surah apa? Iya, benar sekali. Diawali dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Dan diakhiri dengan Quran surah An-Nas. Ya, benar sekali. Nah, di dalam Al-Quran ini terdapat 30 juz. Berapa 30 juz? 114 surah dan 6.666 Ayat. Ya, benar sekali ya. Jadi di dalam Al-Quran ini banyak sekali 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Jadi ini harus kita pelajari seperti itu, karena ini merupakan pedoman bagi umat Islam. Iya, jadi kita umat Islam itu harus memang bukan hanya sekedar membaca Al-Quran saja, tetapi kita harus mempelajarinya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, setelah Ibu jelaskan semuanya ini tadi, Ibu mempunyai games untuk kalian semua supaya pembelajaran kalian lebih menarik, kalian semangat untuk belajar. Nah, Ibu memiliki ini. Nah, di sini ada nama nabi. Nah, ini ada nama nabinya dan ini ada Kitab. nama kitab-kitabnya. Nah, Ibu akan mengacak ini di sini nanti. Kalian susun siapa apa kitabnya dan siapa nabinya. Oke, Ibu susun ya. Nah, ini sudah Ibu acak. Nah, Taurat
Musa. alaihissalam. Nah ini Nabi Musa ini dipindahkan ke sini, ya, disusun ya. Nah siapa yang berani maju ke depan, ibu silakan, nanti ibu akan beri hadiah. Ya, kepada Aira silakan maju ke depan. Siapa namanya Aira? Iya. Nah sekarang Aira susun sesuai dengan kitab dan nabi yang diutus oleh Allah. Iya, benar sekali. Ternyata Aira ini pintar sekali ya anak murid ini. Jadi untuk kalian semuanya harus seperti Aira. Kalau ibu suruh maju ke depan, siap maju ke depan ya Aira. Iya, benar sekali. Benar sekali yang disusun oleh Aira tadi. Nah, coba jelaskan Aira, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Iya, ini Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Quran dan Muhammad. Oke, benar semua. Ini Ibu ada hadiah buat Aira. Ya, pena 1 dan penghapus 1 ya. Jadi harus tingkatkan belajarnya. Ini buat Aira. Nah, tangan buat Aira. Ya, silakan duduk bangkunya. Jadi ibu simpulkan kepada kalian semua bahwasanya kita harus mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Taurat ini macam-macam kitab Allah itu, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Isa, Al-Quran kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Iya, itu salah satunya. Jadi dengan kita mempercayai bahwa kitab-kitab Allah ini ada, jadi kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu kita bisa meyakini, mempercayai bahwasannya apapun yang Allah berikan itu memang benar-benar ada. Terus yang kedua yaitu dengan kita mempercayai bahwasannya ada kitab-kitab Allah, kita bisa meningkatkan keimanan kita. Terus kita bisa mengambil hikmah yang lain, yaitu seperti kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan alam semesta dan seluruh yang Allah ciptakan itu harus kita imani, harus kita percayai, yaitu dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jam istirahat sudah berbunyi. Ibu tutup terlebih dahulu dan jangan lupa ya. Jangan lupa minggu depan tugas dikumpulkan. Ini ibu ada. Nah, ini ibu ada soal tentang rukun Islam dan rukun iman. Ini PR kalian dan minggu depan harus dikumpulkan ya. Nanti ketika ibu keluar, ketua kelasnya Ningsih nanti dibagikan ya kepada teman-temannya ya. Ya, Bu. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.